Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik. Minggu ini heboh sekali. Ya, hebohnya itu karena sodetan Ciliwung. Ya, untuk mengatasi banjir di Jakarta itu bikin sodetan Ciliwung. Nah, hebohnya itu karena ya statement dari Pak Jokowi, Menteri PUPR Pak Basuki dan Pak Heru itu oleh publik itu dianggap seperti mengeroyok lah, mengeroyok, apalagi dan tak lain seorang Anies Baswedan gitu. Jadi kita harus membincangkan ini dengan santai saja. Jadi harus agak detail karena kita harus bedah di mana sih letak masalahnya. Tapi kemudian jagat maya dan jagat politik menjadi ya seru gitu. Serunya itu karena statement-statement dari Pak Jokowi, Pak Basuki, Pak Heru itu dianggap insinuatif atau memojokkan atau mengeroyok atau mengepung atau menyalahkan lah. Jadi dikesankan itu menyalahkan gubernur sebelum pejabat gubernur Mas Heru ini. Ya gubernur sebelum Mas Heru ini pejabat yang menjabat gubernur kan Anies Baswedan gitu. Nah, kehebohan itu kira-kira ya karena itu. Jadi gini kawan baik, kalau dalam politik itu ya tidak hanya dalam politik mungkin. Jadi kemana, bersama siapa, acara atau temanya apa, ya. Tadi di mana sudah, bagaimana, kemudian dosisnya apa yang harus dibicarakan, ya, ke ruang publik terutama itu harus diukur semua. Dan pasti sekaliber Pak Jokowi, Pak Basuki dan Pak Heru itu mengerti. Cuman kenapa jadi seru? Nah, mari kita buka pelan-pelan gitu. Nah, serunya itu memang karena kalau udah menyangkut Jakarta, proyek-proyek Jakarta itu pasti heboh karena melibatkan nama Anies Baswedan tuh. Nah, jadi ada orang melihatnya ada narasi bagaimana supaya Anies Baswedan itu punya cacat atau dianggap gagal atau dianggap kurang berhasil atau tidak berhasil dalam konteks isu-isu yang terkait dengan Jakarta gitu. Nah, narasi itulah yang kemudian ketiga para pihak tadi itu masuk ke wilayah ini nih, ya kan, wilayah ini. Kalau cuma masuk ke wilayah ini ya tidak apa-apa, tapi ada statement-statement yang kemudian patut diduga itu kira-kira bahasa terangnya, nah ini kan nggak berhasil nih di zaman sebelumnya. Sekarang begitu pejabat gubernurnya berganti langsung berhasil. Nah, kira-kira begitu gitu. Nah, ini harus kita lihat secara jernih sebagaimana tagline channel ini. Jadi kita lihat jernih apa sih masalahnya, apa sih yang diributkan oleh para pengamat, elit politik, netizen, dan masyarakat. Jadi kita harus membawa kehebohan ini kepada hal yang bermanfaat gitu. Jadi jangan cuma heboh doang, cuma tarung doang gitu. Tidak baik untuk anak cucu kita gitu. Nah, jadi cerita di balik sodetan ini kan bermula dari rencana pemerintah tuh untuk membangun
Sodetan Ciliwung dalam mengatasi banjir. Ini kita bacakan saja. Di Tempo dimuat 25 Januari nih, kemarin pagi, hari Rabu ya. Cerita di balik sodetan Ciliwung, Anies cabut kasasi Ahok agar lahan warga dibeli negara. Ini kronologisnya nih. Ya diawali dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku kaget setelah mengetahui proyek sodetan Ciliwung yang selama ini katanya mangkrak selama 6 tahun. Ia mengaku tak tahu jurus apa yang dipakai PJ Gubernur DKI Heru Budi untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi Pak Jokowi ini akhir-akhir ini sering kaget. Saya khawatir kagetnya nanti malah bikin beliau jantungan. Kaisang punya minat masuk politik, beliau kaget. Jadi Pak Jokowi ini sering pura-pura kaget atau beneran kaget, ya hanya beliau yang tahu lah. Tak hanya Jokowi, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono pun menyampaikan hal serupa. Ia mengaku beruntung. Nah, gitu. Kini DKI dipimpin pejabat gubernur. Ya, sehingga pejabat gubernur Heri Budi Hartono, sehingga proyek pengendalian banjir Jakarta itu bisa tuntas. Menurut Jokowi, proyek sodetan Ciliwung selama ini terkendala dengan pembebasan lahan, karena itu ia mengaku salut dengan kerja Heri Budi Hartono yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan waktu setengah bulan. Waduh, berarti kira-kira puji-pujian Pak Jokowi lah terhadap PJ Gubernur ya. Semua orang tahu kalau Heru Budi itu adalah konfidantenya Pak Jokowi sejak beliau waktu menjadi Gubernur DKI gitu. Itu bukan rahasia lagi. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, ucap Jokowi seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Selasa 24 Januari. Nah, gitu. Nah, ini seperti apa perjalanan proyek sodetan Ciliwung ini? Sodetan Ciliwung proyek Kementerian PUPR. Oh, proyek Kementerian PUPR. Bukan proyek DKI Pemprov ya. Nah, ini kalau Tempo mengutip Antara, ya masa kita nggak percaya ya kan. Dilansir dari Antara, sodetan Kali Ciliwung ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane BBWSCC. Pemprov DKI Jakarta kebagian tugas pembebasan lahan. Nah ya, Pemprov DKI tugasnya itu pembebasan lahan. Adapun anggaran pembebasan lahannya adalah anggaran pemerintah pusat. Berarti mata anggarannya itu yang megang pusat. Besar kemungkinan kuasa pengguna anggarannya ya itu adalah PUPR. Jadi uangnya pusat nih ya. Nah gitu. Jadi kalaupun udah bebas lahannya, PUPR-nya nggak mau dibebaskan lahannya, tapi PUPR-nya nahan duitnya, ya nggak akan cair-cair tuh, ya kan? Kalau itu terjadi, masa Anies yang salah? Orang uangnya dipegang PUPR, oke? Kita lanjutin. Proyek ini bertujuan memecah Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur supaya tidak banjir. Sodetan dapat mengalihkan debit banjir Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sebesar 60 meter kubik per detik. Nah, besar ini. 2015 terhenti karena gugatan warga Bidara Cina. Nah, ini. Jadi 2015. Anies ya jadi gubernur tahun berapa? 2017. Ya, jadi ini proyek ini disusun udah lama nih. Ya kan? Sebelum Anies jadi gubernur di 2017. Sebelum Anies, Ahok yang melanjutkan masa jabatan Jokowi yang kemudian jadi presiden. Oke? Gitu. Jadi ada di 2015 itu ada Jokowi Ahok Jarot dan Jokowi Ahok tuh.
Berarti prosesnya itu sudah dimulai 2017 baru Anies. Ya. Proyek Sodetan Ciliwung ini terganjal sejak 2015 karena warga menggugat proyek ini. Lahan yang hendak disodet masih dihuni warga Bidara Cina dan belum bisa dibebaskan. Jadi ada persoalan lahan di 2015 ini. Warga Bidara Cina kemudian mengajukan gugatan dengan nomor 59G 2016 Petun Jakarta terhadap SK Gubernur nomor 2779 2015 tentang perubahan SK Gubernur DKI Jakarta nomor 81 2014 tentang penetapan lokasi pembangunan inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur di Petun. Jadi ketika Anies jadi 2017, dia itu mendapat warisan masalah ya sengketa antara warga Bidara Cina atau para warga yang terdampak sodetan ini melawan Pemprov DKI atau gubernur nih. Ya, dapat warisan tuh. Bukan warisan keberhasilan tapi warisan masalah. Warga tidak terima dengan langkah Pemprov DKI yang melakukan penertiban tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Nggak ada sosialisasi kata warganya. Dalam SK Gubernur nomor 2779 2015 disebutkan lahan yang akan dibebaskan untuk inlet sodet Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur seluas 10.357 meter persegi, berarti kurang lebih 1 hektar nih. Akan tetapi dalam SK semula yang diterbitkan pada 16 Januari 2014 tertulis lahan seluas atau luas lahan yang akan dibebaskan hanya 6.095,94 meter persegi. Nah, gitu. Ya sekarang itu BPN udah punya alat yang bisa memotret, jadi ketahuan tuh luasnya. Jadi wajar saja warga Bidara Cina ya protes ini. Oke. Petun Jakarta memenangkan gugatan warga. Itu jadi panjang ceritanya kan. Kalau langsung kalah warganya selesai. Ini warganya menang ya. Pengadilan Tata Usaha Negara Petun Jakarta mengabulkan gugatan warga untuk seluruhnya yang dibacakan pada 25 April 2016. Berarti kurang lebih setahun tuh. Konsekuensinya SK Gubernur DKI nomor 2779 2015 harus dibatalkan. Berarti cacat hukum tuh. SK Gubernur Basuki Cahayapurnama nih. Gubernur Jakarta saat itu Basuki Cahayapurnama alias Ahok lalu mengajukan kasasi atas gugatan itu pada 27 April 2016. Dia nggak mau menyerah. Jadi kasasi. Nah, Anies datang nih. Jadi dari 2016 mungkin proses kasasi belum putus-putus dari Mahkamah Agung. Nah, Anies cabut kasasi yang diajukan Ahok. Ahok kalah di Pilkada 2017. Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI pada Agustus 2019. Anies mencabut kasasi yang pernah dilayangkan Gubernur Ahok sebelumnya. Jadi kasasinya dicabut sama Mas Anies tuh. Jadi Gubernur kok Ahok ya kan, kok Ahok yang kasasi, tapi dalam perjalanan sebelum putus perkaranya oleh Hakim Agung, Mas Anies menang, ditarik kasasinya itu. Artinya Pemprov ya jadi pada Agustus 2019 Anies mencabut kasasi yang pernah dilayangkan Gubernur Ahok sebelumnya. Nah, bukan 2017 tapi 2019 tuh. Ya mungkin setelah melakukan kajian segala macam, Mas Anies kurang lebih 1,5 tahun, kemudian dia memutuskan biar ini jalan, yaitu harus dicabut kasasinya.
Pemprov DKI mematuhi keputusan Petun Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina agar lahan warga bisa segera dibeli negara. Jadi warga Bidara Cina itu selain minta sosialisasi juga diganti untung lah, mungkin dibeli negara sesuai harga pasar. Anies kemudian membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk Sodetan Ciliwung dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1744 tahun 2019. Masa jabatan Anies berakhir di Oktober 2022 dan diteruskan pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Pada 12 Januari 2023, pemerintah Kota Jakarta Timur memulai pembongkaran 59 bangunan di bantaran Kali Ciliwung. Jadi, apa susahnya para pemimpin kita itu ya mengapresiasi dan tidak menjelekkan pemimpin sebelumnya gitu. Kalau hal yang baik wajib diapresiasi karena ternyata prosesnya itu udah dilakukan secara berkesinambungan gitu. Memang menghadapi pembebasan lahan itu kawan baik itu harus punya jurus tersendiri. Kebetulan saya alhamdulillah itu punya pengalaman pembebasan lahan ya kan, jauh lebih besar dari ini. Jadi termasuk mengurus perizinannya. Memang agak harus sabar mengurus pembebasan lahan itu karena kalau lahannya satu hamparan misalkan 1 hektar itu hanya milik 1 orang tuh gampang. Ya, ini 59 warga yang terlibat. Ya, rambutnya sama-sama hitam, tapi aspirasi keinginannya tuh beda-beda tuh. Apalagi dulu waktu saya ngurus ya itu ratusan ya kan sertifikat dan ratusan pemilik itu. Dan itu harus di-approach satu-satu. Kadang-kadang harga tidak bisa dipukul rata, ya kan. Kemudian ada yang pinggir-pinggir udah setuju, ternyata yang tengah nggak setuju gitu. Ya dengan berbagai hal. Ada misalkan satu keluarga karena masih atas nama orang tua, ternyata orang tuanya sudah meninggal, anaknya misalkan 7 orang dan itu tersebar di berbagai hal, harus rapat dulu warisnya gitu. Siapa yang berhak ahli warisnya, karena penjualan itu baik kepada negara maupun ke sektor swasta atau kepada individu yang lain itu kan kalau soal hak waris itu harus jelas, nanti akan digugat kalau ada ahli waris yang tidak setuju tuh ya akan digugat. Jadi saya bisa membayangkan proses ini berjalan seiring. Jadi ada catatan anggarannya itu sepertinya anggarannya pembebasan lahan termasuk itu mungkin bukan tetap dari pemerintah pusat termasuk pembangunannya. Kita tidak tahu apakah memang ada pembagian tanggung jawab atau bagaimana. Yang pasti urusan pembebasan lahannya itu di garda terdepannya itu Pemprov DKI. Justru dengan ditariknya kasasi dan kemudian Pemprov DKI mentaati putusan itu kan berarti ada kepastian hukum sehingga lahan tersebut bisa dibeli negara. Kalau zamannya Pak Ahok kan itu kasasi, nanti mungkin ada PK ya kan, nanti ya nggak selesai-selesai. Nah begitu sama Mas Anies dicabut ya selesai. Nah tapi ini pelajaran penting, kita melihat dengan jernih. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi fakta-fakta hukumnya itu seperti apa sih gitu. Kemudian ya jangan juga berlebihan menganggap ini prestasi satu pihak saja gitu. Jadi justru mungkin ini proses sejak eranya Pak Jokowi sebagai gubernur, diteruskan oleh Ahok dan Jarot, kemudian oleh Mas Anies, sekarang oleh Pak Heru Budi. Kenapa pemimpin itu tidak mengapresiasi seperti itu gitu? Kenapa masuk ke dalam komoditas
politik atau mengeksploitasi Sodetan Ciliwung itu untuk menggebuk lawan gitu. Jadi harus dipisahkan ya. Pertarungan ya pertarungan, tapi sarana ini tuh nggak perlu dijadikan peluru untuk setiap pihak menembakkan pelurunya, sehingga wajar saja kalau kemudian publik itu melihatnya seolah-olah ada pihak yang terus mencari ketidakberhasilan Anies gitu. Ya ujungnya disebutlah ini 6 tahun mangkrak ya kan, ini nggak diapa-apain kan. Para pemimpin itu harus menebarkan ketentraman ya, tidak hanya rasa aman tapi ketentraman gitu. Jadi yang saya khawatirkan Pak Jokowi itu diinformasikan secara salah. Jadi gini, seperti sering saya katakan, di sekitar pemimpin itu ada yang menabung informasi dari yang paling benar sampai yang paling salah gitu, dari informasi yang baik sampai informasi sampah. Dan di antara mereka itu kadang-kadang ingin menyingkirkan pihak lain dengan cara menabung kebencian atau memanas-manasi sang pemimpin tuh, supaya pemimpinnya tidak suka terhadap si fulan, si X, si siapapun gitu. Jadi ngadu gitu. Nah kadang-kadang pemimpin itu secara tidak sadar diberikan informasi. Nah informasi itu disampaikan baik secara terang benderang maupun secara halus. Bayangan saya Pak Jokowi ini hanya mungkin di input, Pak ini Sodetan Ciliwung mau kita resmikan atau apapun bahasanya. Ini Pak, ini sudah 6 tahun ini, ya kan, tidak berjalan. Nah, terus tidak berjalan itu ya kesannya mangkrak gitu. Tapi kalau misalkan yang feedingnya ke Pak Jokowi itu, Pak, ini Sodetan Ciliwung diinisiasi mungkin sejak zaman Bapak jadi gubernur, dilanjutkan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot, kemudian dilanjutkan oleh Mas Anies. Nah ini dilanjutkan oleh Mas Aniesnya tuh nggak ada mungkin. Itu di-delete tuh gitu. Padahal ya justru kenegarawanan itu ya teruji dengan mengapresiasi hasil kerja pemimpin sebelumnya. Nah itu yang masih kurang gitu. Sejauh ini ya yang ada ya tarung aja gitu, manas-manasin gitu kan. Kan akhirnya kan media mendapat angle terbaik gitu. Jadi laku bacaan beritanya ini kan. Dia judul nih misalkan detiknews.com ini, Sodetan Ciliwung lanjut usai 6 tahun mangkrak bikin Jokowi terkejut atau kaget ya kan. Nah itu namanya kayak media massa kan, dia memotretnya ya memotretnya sesuai dengan sudut pandang dia gitu. Jadi ya kemudian ini apa namanya, Pak Jokowi di artikel ini setelah menyebut usai 6 tahun mangkrak itu, dia secara jelas mengatakan bahwa Jokowi menyebut proyek pembangunan Sodetan mangkrak karena masalah pembebasan lahan. Dia mengatakan pembebasan lahan itu kemudian bisa dilakukan sehingga proyek dapat dilanjutkan kembali. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini, sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, dan kita harapkan nanti April insya Allah sudah selesai, dan ini akan mengurangi lebih banyak sekali lahan genangan, lahan banjir yang ada di Jakarta. Wah, saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya kesini tadi karena sudah selesai gitu. Di 2021 Mas Anies tuh di
website atau Twitternya Kementerian PU di 2021 itu sudah mulai juga ada kunjungan melihat sodetan Ciliwung ini. Itu netizennya memang cepat sekali ya kan mendapatkan informasi itu. Nah, tidak hanya Pak Jokowi yang menganggap itu mangkrak 6 tahun. Ya, jadi media massa dan netizen akhirnya punya peluru untuk membuat seru situasi kan. Kementerian teknis yang mestinya bicara teknis ya juga nggak, ya agak terpancing Pak Basuki yang biasanya nggak seperti ini, dia ikut-ikutan juga ya kan, ngeroyok Mas Anies ya kan, kesannya kan begitu, kesan nih Pak Menteri. Basuki soal sodetan Kali Ciliwung. Kalau dulu konsisten, banjir pasti berkurang. Maksudnya yang konsisten tuh siapa kan begitu. Itu di kumparan.com. Kemudian di detik.com, ini lebih seru lagi Detik ini kan. Menteri PUPR, 6 tahun sodetan Ciliwung nggak diapa-apain. Jadi kan itu kan framing ya. Pak Basuki itu udah ahli framing. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menyinggung konsistensi pembangunan proyek sodetan Kali Ciliwung. Dia menyayangkan 6 tahun proyek tersebut mandek. Kalau itu konsisten dilakukan dari dulu, pasti sudah berkurang banjirnya. Yang masalahnya kan tadi Pak Presiden bilang 6 tahun nggak diapa-apain. Normalisasi nggak diapa-apain, sodetan nggak diapa-apain, kata Basuki di area outlet proyek sodetan Kali Ciliwung area belakang kampus Trisakti. Basuki lantas mengapresiasi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang bisa melanjutkan proyek tersebut. Dia meyakini proses normalisasi akan mengurangi banjir. Nah sekarang alhamdulillah ada Pak Heru nih, mulai dikerjakan lagi. Nanti coba kita lihat hujan tahun 2023 ini, kalau ini berfungsi, Sukamahi berfungsi, Sentiong mungkin Agustus berfungsi, insya Allah banyak berkurang, banyak sekali gitu. Tapi kemudian karena mungkin heboh ya, jadi menteri itu memang statement-statementnya kan akan diukur terus sama orang, ini maksudnya apa itu. Sepertinya Pak Basuki dan Pak Jokowi ini nggak punya maksud apa-apa, atau memang punya maksud untuk memojokkan Anies, kita nggak tahu. Tapi faktanya orang menangkapnya secara umum ya begitu, kesannya jadi mengeroyok Anies gitu. Padahal mungkin Pak Jokowi dan Pak Basuki serta Pak Heru Budi itu maksudnya nggak begitu, atau memang maksudnya begitu. memang tujuannya memframing Anies gagal gitu. Kita nggak tahu. Ya, yang tahu ya hati Pak Basuki sendiri, Pak Heru sendiri, sama Pak Jokowi sendiri lah. Kan kita tidak punya ilmu kebatinan atau membaca suasana kebatinan orang gitu. Nah akhirnya Pak Basuki itu menjelaskan nih. Dengan judul di Detik lagi, Menteri PUPR jelaskan soal 6 tahun sodetan Ciliwung nggak diapa-apain. Mungkin ditanya wartawan, itu maksudnya nggak diapa-apain apa Pak? Atau inisiatif gitu. Maksudnya kan ada di tabel yang 600 meter di outlet itu dari 2014-2015 selesai. Yang sekarang ini dari 2021 mulai kerjanya, akhir 2021. Jadi setelah 2015 baru 2021 lagi baru mulai. Nah, gitu. Jadi 2015 ya kan, Mas Anies 2017 ya kan. Dari 2017 ke 2021 kan 4 tahun tuh. Nah, gitu. Jadi maksudnya 6 tahun tuh di situ ternyata gitu. Padahal ya apa susahnya sih yang begini, ya sebut saja bahwa seperti saya katakan tadi bahwa proyek ini tuh dilakukan secara berkesinambungan. Semua gubernur yang menjabat
itu melakukan tugasnya masing-masing. Gitu kan menenteramkan gitu, jadi nggak bikin heboh. Kalau dibuat begini kan jadi heboh, tapi kalau memang itu yang ini ya nggak apa-apa juga, biar garisnya kan jelas gitu. Kalau memang Mas Anies tidak disukai oleh uh, 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 pemerintahan yang sedang berjalan karena dianggap selera pilpresnya berbeda, ya tidak apa-apa juga, ya bertarung gitu. Nanti kita lihat di 2024 kan siapa yang mendapatkan simpati dari pemilih. Jadi kira-kira itu, kawan baik, jadi seru. Ya harapan kita sih sebagai warga masyarakat, ya pemimpin itu harus menahan diri untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak membuat tentram suasana. Fokus saja bekerja tanpa harus bikin statement mubazir yang dan nggak ada gunanya juga itu. Gunanya apa? Ya kalau dikatakan singkat, ya kita, ya saran saya sih sebagai mantan wartawan juga, ya kalau misalkan wartawan bertanya pada saat sodetan kemarin itu dikunjungi, cukup berkatakan, ya alhamdulillah ini sodetan sudah mulai akan berfungsi pada April mendatang, dan ini atas peran dan kerja keras semua pihak, tidak hanya Kementerian Pusat tapi juga Pemprov DKI. Dalam hal ini Pemprov DKI juga, setiap gubernur memiliki peran masing-masing untuk mensukseskan program ini. Kan wartawan jadi bingung kan, mengutip untuk apa yang seksinya kan jadi soft landingnya gitu. Tapi ya nggak tahu saya, para penasehat komunikasinya itu siapa, atau memang di feeding begitu jadi dibiarkan doorstop aja, akhirnya ya kejeblos. Jadi akhirnya ya narasi memojokkan Anies malah memercik air di dulang, jadi terciprat sendiri gitu ketika dilihat fakta-faktanya. Loh bukan salah Anies kok ini, kan gitu akhirnya. Warga masyarakat kan udah semakin cerdas gitu. Loh ternyata bukan salah Anies kok ini. Nah, seperti cerita dan kronologis tadi. Demikian kawan baik, mudah-mudahan itu memberikan pemahaman kepada kita semua dan membuat Indonesia semakin baik lagi. Dan terus pantau Nurison Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nurison Channel. Terima kasih.